Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara. Kita sekarang ada di kelas akhir zaman sesi ke-6. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta tolong Roh Kudus menjamah setiap kami, membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Masih ada banyak pertanyaan yang muncul setelah sesi sebelumnya. Saya akan coba jawab. Sebagian sudah saya jawab melalui WhatsApp. Saudara, nanti kalau ini pun masih ada yang jelas, silakan bertanya kembali ya. Haleluya. Hari ini saya mau mengajak kita melihat kembali kepada peta zaman, khususnya di 7 tahun masa antikris, saudara. Mari kita perhatikan. Ya, jadi kita sudah tahu ini kerajaan 1000 tahun, tapi kita fokuskan perhatian kita di sini saja, saudaraku ya. Terutama di 3,5 tahun pertama. Ya. Haleluya, di 3,5 tahun pertama. Apa yang terjadi di 3,5 tahun pertama, saudaraku? Mari kita lihat dari Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Perhatikan, 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, jadi pada pertengahan 7 masa itu berarti 3,5 tahun pertama, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, haleluya. Kita kembali ke peta zaman tadi. Jadi berkiprahnya antikris di dunia politik internasional itu dimulai dengan dia mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dia mengadakan perjanjian dengan Israel. Perjanjian apakah itu? Saya nggak tahu karena Alkitab tidak mengupas secara detail tentang isi perjanjiannya. Tapi yang pasti ini perjanjian dengan Israel. Nah, kata membuat perjanjian, kata membuat itu, kata membuat ini menggunakan bahasa Ibrani gaber. Gaber, ya. Gaber itu artinya memaksa. Jadi sebetulnya perjanjian ini menyulitkan Israel, ya, menjadi berat bagi banyak orang, ya. Maksudnya orang-orang ini adalah orang-orang Israel. Jadi menyulitkan orang Israel, tetapi mau tidak mau Israel harus menerima perjanjian itu. Perjanjian ini berlaku selama masa 7 tahun, dan nantinya di tengah masa 7 tahun, atau setelah selesainya 3,5 tahun, antikris akan melanggar perjanjian itu. Tapi kita belum sampai di sana. Kita cukup mengerti dulu bahwa hal yang pertama yang mengawali masa antikris adalah dibuatnya perjanjian dengan Israel. Dan perjanjian ini memberatkan Israel, saudara ya. Ini adalah kiprah pertama antikris di dunia politik internasional. Ya, walaupun ini berarti begini, saudara. Antikris bisa muncul tapi belum berkiprah beberapa saat sebelum masa itu, ya. Begitu ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Munculnya 2 saksi, saudara. Dan ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 3. Firman-Nya berbunyi demikian, dan aku di sini Tuhan, akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari ini setara dengan 3,5 tahun. Ya. Jadi selama 3,5 tahun, 2 saksi ini akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan di bumi. Selama 3,5 tahun mereka akan menjadi penyampai pesan. Nah, kenapa Tuhan mengutus kedua saksi ini, saudaraku? Sebetulnya ini terjadi karena kasih Tuhan kepada manusia. Jadi pada masa itu, saudaraku, terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa, kemerosotan moral yang luar biasa. Banyak orang hidup di dalam dosa dengan nyaman.
Nah, walaupun sudah masuk masa antikris, Tuhan masih membuka kesempatan untuk orang-orang bertobat. Dan di masa itu diutuslah 2 saksi. Jadi tujuan diutusnya 2 saksi ini adalah untuk mendatangkan pertobatan bagi dunia, khususnya kelompok orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, saudaraku ya, supaya terjadi pertobatan. Pertanyaannya begini, siapakah kedua saksi itu? Ya. Nah, Alkitab memberikan informasi tentang kedua saksi itu. Mari kita lihat. Ini dari Wahyu 11 ayat 5 dan 6. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, mereka ini adalah kedua saksi, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya jadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudara bisa menebak kira-kira siapa? Ayat yang barusan kita baca memberikan informasi bahwa mereka punya kuasa atas api. Mereka juga punya kuasa untuk menutup langit supaya tidak hujan. Di dalam Perjanjian Lama, ada satu orang nabi yang punya kuasa serupa. Namanya Elia, saudaraku. Masih ingat ya? Elia ini diberi kuasa oleh Tuhan sehingga langit bisa tertutup, dalam arti kata tidak menurunkan hujan. Ketika Elia mengatakannya, coba kita lihat ya, di Yakobus pasal 5 ayat 17. Bunyinya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, saudaraku. Elia punya kuasa, saya sebut Elia diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa menutup langit. Dan Elia juga diberi kuasa atas api. Saudara masih ingat ketika Elia bertempur dengan 450 nabi Baal. Elia menantang semua nabi-nabi itu untuk menurunkan api dari langit, dan tidak ada satupun daripada mereka yang berhasil. Dan ketika Elia mendapatkan giliran, maka api dari langit itu turun. Coba kita lihat ya, ini ada di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37-38. Elia berdoa. Ia berkata, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran." Ya, sebetulnya mudah ditebak ya, nggak terlalu sulit. Nabi Maleaki ini hidup ratusan tahun setelah Elia, jadi tidak hidup sejaman. Menyampaikan firman Tuhan yang bunyinya demikian. Ini terambil dari Maleaki 4 ayat 5. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, kapan? Menjelang datangnya hari Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu." Maleaki sendiri menyampaikan bahwa Elia akan datang di akhir zaman. Bahkan Yesus sendiri juga mengucapkan hal yang serupa loh, saudaraku. Coba kita lihat ya, Matius 17 ayat 11. Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Jadi sebetulnya kita bisa dengan mudah mengetahui siapakah kedua saksi itu. Lalu orang kedua ya. Orang kedua ini dikatakan bisa mengubah air menjadi darah, bisa memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Saudara ingat siapa pribadi yang pernah melakukan itu? Musa. Ketika Musa diperintahkan Tuhan memimpin Israel untuk keluar dari Mesir, Musa harus berhadapan dengan Firaun.
Lalu Musa menurunkan banyak tulah di Mesir. Salah satunya adalah mengubah air jadi darah dan segala macam. Saudara bisa baca di kisah kehidupan Musa. Jadi 2 orang saksi yang diutus Tuhan ini adalah Elia dan Musa. Mereka akan melayani selama 3,5 tahun. Ada pertanyaan begini, Pak, kok Bapak tahu bahwa itu terjadi di 3,5 tahun pertama, bukan yang kedua? Kan kita sudah ikuti sesi sebelumnya. Apa yang terjadi di akhir 3,5 tahun kedua, saudaraku? Tuhan berperang melawan antikris dan seluruh pengikutnya. Di akhir masa 3,5 tahun kedua adalah perang Harmagedon. Tidak mungkin kedua nabi ini melayani di 3,5 tahun kedua. Jadi mereka melayani di 3,5 tahun pertama. Lalu apa yang terjadi dari kedua saksi ini ketika mereka sudah menyelesaikan pelayanannya di bumi, saudaraku? Mereka sudah genap, mereka sudah selesaikan. Mari kita lihat dari Wahyu pasal 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh. Ya, perhatikan, membunuh mereka. Tuhan izinkan kedua saksi itu menjadi martir, saudaraku. Mungkin saudara berpikir, aduh kasihan banget ya, mereka udah taat, diutus Tuhan, tapi mati sebagai martir. Saudaraku, sebetulnya kita nggak bisa melihat sampai di sini saja, karena sebetulnya di ujungnya ada kemuliaan Allah yang luar biasa, saudaraku. Ya, jadi sebetulnya peristiwa ini, matinya kedua saksi itu mengawali 3,5 tahun kedua yang seringkali disebut dengan penganiayaan besar. Jadi diawali dengan matinya kedua saksi. Nah, coba kita perhatikan ayat 8 dan 9. Bunyinya demikian, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Sebutan secara rohaninya Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Saudara masih ingat di mana Tuhan disalibkan? Ya, di kota Yerusalem. Jadi mereka mati di kota Yerusalem dan mayatnya dibiarkan terbengkelai, saudaraku. Dibiarkan terbengkelai. Ayat 9 berbunyi, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Saudaraku, yang tidak mengizinkan mayat mereka dikubur itu orang-orang, bukan antikris. Ya, kenapa? Kenapa? Kok orang-orang itu tidak mau menguburkan? Ini orang-orang dimaksud ini bukan orang-orang percaya, saudaraku. Kita bisa lihat dari ayat selanjutnya, ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudaraku, kenapa mereka tidak mengizinkan mayat kedua saksi itu dikubur? Biar semua orang di dunia tahu. Karena dikatakan kedua saksi ini bagaikan siksaan buat mereka. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa orang-orang di bumi itu merasa tersiksa dengan pelayanan kedua saksi ini, saudaraku? Perhatikan, saudara. Kedua saksi ini adalah orang-orang yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya di bumi terjadi pertobatan. Saudaraku, firman Tuhan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, firman itu menjadi kekuatan, firman itu menjadi pelita hidupnya, firman itu menjadi tuntunan buat kehidupan mereka. Tapi sebaliknya,
firman Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Firman itu seperti pedang bermata dua yang menusuk jauh ke dalam hati, membuat roh orang itu merasa tidak nyaman, membuat kuping mereka panas. Satu kali saya pernah mendapat kesempatan berbicara dengan seorang bapak. Bapak ini orang Kristen, saudaraku ya. Cuma sayangnya bapak ini belum hidup dalam pertobatan. Dia hidup dalam perzinahan. Dia sudah punya istri tapi dia berzina, saudaraku. Nah, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, bukan dalam arti menuduh, karena saya tidak tahu sebetulnya apa yang diperbuat bapak ini, dosa bapak ini apa, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan bahwa salah satunya adalah perzinahan itu dosa. Perzinahan itu bisa menghancurkan kehidupan pelakunya. Perzinahan itu mengecewakan hati Tuhan. Ketika saya sampaikan itu, saudara, tiba-tiba wajah bapak itu berubah menjadi cemberut, seakan-akan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Dan dia mulai gelisah, seakan-akan ingin menghentikan pembicaraan dan segera meninggalkan saya. Ketika saya mengerti apa yang sedang terjadi, saya tahu bapak ini rupanya sedang tersiksa. Tersiksa oleh apa? Oleh firman yang sedang disampaikan. Karena firman itu menusuk tajam jauh ke dalam hati. Oleh karenanya firman firman yang disampaikan oleh kedua saksi itu menjadi siksaan, bukan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan atau bukan untuk orang-orang kudus yang masih ada di bumi, tapi menjadi siksaan bagi mereka yang hidup di dalam dosa pada saat itu, dan jumlahnya luar biasa banyak, saudaraku. Ya, Tuhan memberi kesempatan pada mereka. Nah, lalu apa yang terjadi setelah mayat mereka tergeletak 3,5 hari di tengah kota Yerusalem? Kita lanjutkan ya. Ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga. Perhatikan, saudaraku, suara yang nyaring dari sorga ini kedengaran oleh orang-orang itu. Lalu berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah kedua saksi itu ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi kenaikan kedua saksi itu mirip dengan kenaikan Yesus waktu Yesus kembali ke surga, ya. Dan itu dilihat oleh banyak orang, bahkan suara Allah Bapa terdengar dengan jelas bagi orang-orang di dunia. Naik kemari, dan orang-orang itu naik ke surga. Inilah, jadi salah satu maksud diizinkannya mereka mati sebagai martir sebetulnya karena mereka mau dimuliakan, dan kemuliaan ini dipertontonkan di dunia. Sekali lagi tuh, Tuhan izinkan semua orang melihat dengan tujuan sebetulnya karena kasih Tuhan, agar orang bertobat, agar orang mengerti bahwa mereka itu, bahwa kedua saksi itu memang betul-betul utusan surga. Ya, tapi faktanya, saudara, mereka tidak bertobat juga. Nah, sayangnya sampai di situ. Saudaraku, ada satu hal yang penting yang kita bisa tangkap dari sesi ke-6. Saya mau ajak kita melihat kembali petajaman yang ada di awal. Ya. Kalau saya tanya kepada saudara yang sudah mengikuti sesi sebelumnya, kapan kedatangan Tuhan terjadi? Kedatangan Tuhan terjadi di akhir 3,5 tahun kedua. Di akhir 3,5 tahun kedua. Kapan pelayanan dua saksi itu selesai? Pelayanan dua saksi itu selesai di akhir 3,5 tahun pertama. Kira-kira kedatangan Tuhan jaraknya dengan selesainya pelayanan kedua saksi itu kira-kira 3,5 tahun. Sudah bisa tangkap ini? Ini penting, saudaraku. Jadi
seharusnya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, paling tidak 3,5 tahun sebelumnya, itulah pelayanan kedua saksi. Atau kedatangan Tuhan yang kedua paling tidak terjadi setelah 3,5 tahun pelayanan kedua saksi. Ya, saya ulangi, kedatangan Tuhan yang kedua paling tidak terjadi 3,5 tahun setelah pelayanan kedua saksi. Ini penting, saudaraku. Karena di sekeliling kita ada banyak informasi yang kurang tepat. Dan saya percaya informasi ini datang dari ketidaktahuan, bukan karena niat jahat gitu ya. Yang seringkali mengatakan bahwa bersiap-siaplah, Tuhan bisa datang kapan saja. Kedatangan Tuhan itu sudah amat dekat. Saya percaya sudah dekat. Sudah dekat, saya percaya. Tapi begini, saudaraku, ditambahi dengan informasi bahwa dia bisa datang bahkan malam ini. Kalau kita mengikuti ini dan mengetahui hal ini, sebenarnya itu tidak mungkin terjadi, saudaraku. Karena 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan harus datang kedua saksi terlebih dahulu. Harus ada pelayanan kedua saksi terlebih dahulu, saudaraku. Jadi, itu informasi yang tidak tepat. Lalu ada pertanyaan begini, saudaraku. Pak, kalau kita bisa mengetahui selesainya pelayanan kedua saksi, artinya kita bisa memperkirakan kapan maksudnya begini. Berarti kita bisa memastikan kapan waktu Tuhan datang. Oh, tidak bisa, saudaraku. Yang tertulis dalam Alkitab, engkau tidak tahu harinya. Ya, tapi bagi kita orang-orang percaya yang mengerti kebenaran, kita tahu kapan kira-kira kalau kita mengerti akan peta zaman ini. Karena kita bisa tahu apa-apa hal yang harus terjadi yang mendahului kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengetahui harus terjadi ini dulu, baru kedatangan Tuhan, bukan kita bisa memastikan tanggalnya, itu tidak mungkin, saudaraku. Tapi kita mengerti, oh sudah dekat. Betul-betul sangat dekat. Saya percaya kita ini hidup di akhir zaman. Tapi saya tidak percaya Tuhan akan datang malam ini. Karena malam ini, dua saksi itu belum hadir. Belum memulai pelayanannya di bumi. Belum diutus untuk kembali ke bumi. Sudah mengerti ya? Saya harap dengan saya tidak akan tambahkan karena nanti saudara cukup 2 poin dulu untuk hari ini. Saya akan berikan poin-poin berikutnya di sesi berikutnya dengan harapan saudara lebih mudah mengerti ya. Jadi memang ini tidak sampai 30 menit, tapi saya harap penjelasan ini membuat saudara mengerti lah paling tidak. Sekali lagi saya terbuka untuk setiap pertanyaan. Baik, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pagi ini. Kami minta tolong Roh Kudus agar kami mengerti kebenaran ini, bahkan meresponnya dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di sesi ke-7.